Explore Channel. Mungkin dari semua Perdana Menteri Malaysia, nama Mahathir Mohamad adalah yang paling banyak menyisakan kesan dan sulit dilupakan, setidaknya bagi negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Bagaimana tidak, Mahathir menjadi satu-satunya politisi Malaysia yang menjabat selaku Perdana Menteri sebanyak 2 kali sampai ia memutuskan berhenti pada Maret 2020 kemarin dan digantikan oleh Muhyiddin Yassin. Dengan lebih dari 7 dekade berkarir dalam panggung politik, di mana di antaranya lebih dari 20 tahun memimpin pemerintahan Malaysia, membuat sosoknya begitu dicintai sekaligus dibenci. Namanya bahkan disebut-sebut salah satu tokoh politik paling disegani di Malaysia, hingga diberi julukan bak macan dari negeri jiran. Nah, seperti apakah sebenarnya sosok Mahathir Mohamad ini? Apa yang membuatnya begitu berpengaruh di Malaysia? Duduk yang manis dan mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif lainnya dari Data Fakta. Dari kopi hingga gorengan. Keras, tegas, dan kontroversial. Ya, 3 karakter itu melekat pada sosok Mahathir Mohamad yang selama kurang lebih 22 tahun memimpin Malaysia. Karakter tersebut tentu merupakan buah dari pertautan antara sifat pribadi dan pendidikan, serta tempat masa kecilnya bertumbuh. Barry Wen dalam bukunya Malaysian Maverick, Mahathir Mohamad in Turbulent Times 2010 mengemukakan, Mahathir lahir pada 10 Juli 1925 di permukiman miskin, tepatnya di perkampungan seberang Perak, Alor Setar, ibu kota Kesultanan Kedah yang saat itu masih merupakan protektorat Inggris. Ia lahir sebagai anak ke-9 dari 10 bersaudara dari pasangan Muhammad Iskandar dan Wantan Tempawan Wan Hanafi. Diketahui, Mahathir dan saudara-saudaranya mengenyam pendidikan di sekolah rakyat. Dalam memoarnya, A Doctor in the House, ia menulis hidupnya berubah manakala pendudukan Jepang di Malaya pada 1941. Saat itu, seluruh sekolah ditutup, banyak kawan Mahathir lalu bergabung ke Heiho atau Barisan Tentara Pembantu Jepang. Karena situasi itu, ditambah untuk mencari nafkah keluarga, Mahathir bersama teman sekolahnya memulai bisnis kecil. Melansir laman Historia, ia bersama 2 kawannya membuka kedai kopi di Pasar Pekan Rabu, semacam pasar Rebo kalau di Jakarta, yang hanya buka di hari Rabu. Usai perang, hidup Mahathir perlahan membaik. Ia lulus dari sekolah menengah dengan nilai tinggi, dan selanjutnya lulus di jurusan kedokteran King Edward VII College of Medicine di Singapura. Awal karir politik. Ketertarikannya di dunia politik pertama kali muncul di masa kuliah. Ia jadi aktivis anti pendatang dengan ikut berdemonstrasi terhadap pemerintah Malaya Union yang saat itu memberi kewarganegaraan kepada orang non-Melayu. Mengutip laman biografi, Mahathir mulai bergabung di The United Malaysian National Organization atau UMNO, partai kelak ia pimpin dan membawanya di kursi Perdana Menteri. Pada pemilu Malaysia 1959, ia sudah menduduki kursi Ketua UMNO cabang Kedah. Nah, dengan dukungan UMNO, Mahathir memenangkan kursi parlemen di tahun 1964. Ia lalu menulis sebuah buku, The Malay Dilemma, berisi pandangan politiknya terhadap tindakan afirmatif untuk Melayu pribumi dan status yang sama dengan Tionghoa Malaysia. Dalam buku itu, ia juga mengkritik keterbelakangan ekonomi Melayu. Karena tulisannya itu, Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman dibuat naik pitam. UMNO melarang buku tersebut dan mengeluarkan Mahathir dari partai. Setelah Perdana Menteri Rahman mengundurkan diri pada 1970, Mahathir ditarik kembali ke UMNO pada 1972. Saat itulah karir politiknya melejit. Ia terpilih kembali ke parlemen pada 1973, lalu diangkat ke posisi kabinet oleh Perdana Menteri Abdul Razak Hussain. Setahun berselang, ia menjabat Menteri Pendidikan hingga Wakil Perdana Menteri di tahun 1976, merangkap Menteri Perdagangan dan Industri serta Menteri Pertahanan. Menyusul mundurnya Perdana Menteri Hussein Onn karena alasan kesehatan, nama Mahathir diajukan selaku suksesor. Per 16 Juli 1981, Mahathir secara resmi memegang jabatan Perdana Menteri keempat Malaysia hingga tahun 2003. Pada 2018, ia kembali ditunjuk sebagai Perdana Menteri ke-7 Malaysia dan menjabat hingga Maret 2020. Pernah berstatus pemimpin tertua di dunia. Saat ini, Mahathir Mohamad sudah menginjak usia ke-96 tahun dan tak lagi aktif dalam pemerintahan Malaysia.
Terlepas dari kebijakan dan kepemimpinannya, salah satu fakta menarik paling terkenal dari sosoknya adalah predikat sebagai pemimpin berusia paling tua di dunia. Ya, status itu resmi ia sandang ketika dirinya terpilih kembali menjadi Perdana Menteri ke-7 Malaysia pada 10 Mei 2018 menggantikan seteru politiknya Najib Razak. Saat itu, usia Mahathir adalah 93 tahun. Predikat tersebut langsung menggeser status penguasa kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth II ke posisi nomor 2 dengan selisih usia sekitar 285 hari. Anyway, kendati telah berusia 96 tahun, Mahathir belum benar-benar pensiun dari dunia politik. Sebelumnya, pada 24 Februari 2020, ia harus merelakan jabatannya selaku Perdana Menteri setelah kehilangan dukungan dari partai yang dibentuknya, Partai Pribumi Bersatu Malaysia atau PPBM, hingga berujung pada pemberhentiannya sebagai anggota. Yang menarik, pada 12 Agustus 2020 kemarin, seperti dilansir The Straits Times, ia kembali hadir dan mendirikan partai berlandaskan etnis Melayu dengan nama Partai Pejuang. Bapak modernisasi Malaysia. Tak bisa ditampik bagaimana perjalanan politik Mahathir selama sekitar 70 tahun terakhir memberi dampak pada wajah, perkembangan, dan kemajuan Malaysia. Selama menjabat sebagai pejabat pemerintah, mulai menteri hingga perdana menteri, Mahathir menjadi figur yang berperan penting dalam pembangunan berbagai infrastruktur penting negeri jiran. Beberapa di antaranya Smart Tunnel, Stasiun KL Sentral, hingga salah satu gedung kembar tertinggi di dunia yang ikonik, Petronas Twin Towers. Nah, lantaran peran besarnya dalam memajukan dan membangun Malaysia, oleh rakyat Malaysia, seperti dalam artikel yang tayang di The News International, ia dijuluki sebagai Father of Modern Malaysia atau Bapak Modernisasi Malaysia. Manipulator ulung Malaysia. Sebagai Perdana Menteri, Mahathir telah menjabat selama 22 tahun sejak penobatannya untuk menggantikan Hussein Onn hingga menyatakan pensiun dari politik pada 2003 silam. Hanya saja, banyak disorot dari Tun M, sebutan karibnya adalah ia tidak pernah benar-benar pensiun. Sophia Lemia dalam tulisannya The Never Ending Political Game of Malaysia, Mahathir Mohamad mengungkap, meski telah berjanji tidak akan terlibat dalam politik, hal tersebut tidak pernah ia wujudkan. Mahathir bahkan terus menulis berbagai kritiknya, terutama pada Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dan Najib Razak selama memimpin pemerintahan Malaysia. Selain itu, ia mendirikan Partai Pejuang pada Agustus 2020 kemarin. Nah, menurut wartawan BBC, Jonathan Head seperti dalam tulisannya ini, menyebut Mahathir kini merupakan manipulator ulung di Malaysia. Ekstremis paling berbahaya di dunia. Pada awal tahun 2021 lalu, terdapat kabar yang kurang sedap sehubungan dengan The Father of Modern Malaysia ini. Dalam rilis Kompas per 12 Januari 2021, nama Mahathir secara mengejutkan masuk dalam 20 daftar ekstremis paling berbahaya di dunia. Bagi yang belum tahu, list tersebut dikeluarkan oleh Counter Extremist Project atau CEP, organisasi non-profit yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Mantan Perdana Menteri yang karib disapa Dr. M ini berada di posisi ke-14 bersama dengan orang dan kelompok yang dianggap teroris oleh dunia, sebut saja ISIS, Ikhwanul Muslimin hingga Sekjen Hezbollah, Hasan Nasrallah. Mahathir masuk ke dalam daftar tersebut lantaran dianggap sosok kontroversial. Menurut CEP, mantan Perdana Menteri Malaysia ini kerap mengkritik negara barat, komunitas LGBT, dan masyarakat Yahudi. Hal yang paling menguatkan alasan CEP adalah saat Mahathir berkomentar mengenai peristiwa terbunuhnya seorang guru di Prancis setelah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW di kelasnya. Saat itu, Mahathir mengatakan Muslim berhak marah dan membunuh jutaan orang Prancis untuk pembantaian di masa lalu. Itulah sejumlah fakta tentang Mahathir Mohamad, politisi paling disegani karena ikut berperan atas terbukanya kasus 1 MDB yang menjerat Najib Razak. Selain itu, ia merupakan mentor sekaligus kritikus beberapa Perdana Menteri setelahnya, mulai dari Najib Razak, Abdullah Badawi, hingga Anwar Ibrahim. Bagaimana nih menurut kalian?